Hey ho Pop Gengs! Penayangan No Way Home di bioskop selama beberapa waktu belakangan berhasil mecahin rekor sebagai film dengan pendapatan terbanyak di masa pandemi, yaitu 1 miliar US dollar lebih atau sekitar 14,2 triliun rupiah. Ini hal yang wajar sih, mengingat plot dan pengaturan sinematiknya memang terangkai dengan apik. Pemasarannya juga bekerja cukup efektif. Meski begitu, di luar dua hal tadi, aku sebenarnya nemu beberapa detail menarik pas nonton film No Way Home. Jadi mari kita fokus bicarain soal itu dalam konten kali ini. Tapi sebelum mulai pembahasan, aku kayaknya harus kasih peringatan. Kalau apa yang bakal kita obrolin, isinya adalah cerita inti dari No Way Home. Jadi buat kamu yang anti spoiler-spoiler club, mungkin bisa skip dan silakan nonton video kami yang lain. Pertama, soal teori fans tentang Nate Leeds yang bakal jadi Hobgoblin. Ini udah jelas nggak kejadian di No Way Home. Cuman kalau kita lihat lebih jeli, sebenarnya ada beberapa petunjuk kalau kemungkinan hal itu tetap akan terjadi di masa depan. Pertama, meski udah janji ke Peter kalau dia nggak bakal jadi penjahat kayak sohib Spider-Man di universe lain, pada akhirnya semua ingatan soal itu udah raib gara-gara mantra Doctor Strange. Itu tentu bakal jadi gerbang plot yang bagus buat ngarahin hidup Nate sesuai jalan cerita komik, di mana dirinya bakal kenal dengan Peter setelah sama-sama gabung di Daily Bugle. Dan sesuai alur, Doski bakal kena brainwash terus berubah jadi Hobgoblin. Cuman kalau benar plotnya bakal dibikin kayak gitu, cerita Spider-Man versi Tom Holland di masa depan praktis bakalan jadi lebih kompleks. Karena di universe ini, jauh sebelum dirinya dilupain gara-gara mantra Doctor Strange, Peter Parker sohib banget sama Nate. Beda dengan versi asli, di mana hubungan mereka adalah rival buat dapetin hati sekretaris Daily Bugle, Betty Brant. Ya, kerumitan seperti ini kayaknya nggak bisa dihindari. Karena meski posisi Spider-Man adalah superhero, di sisi lain alter egonya tetap aja remaja tanggung yang suka ngelakuin sesuatu tanpa dipikir dahulu. Makanya kalau kamu perhatiin, cara Doski ngadepin masalah selalu buru-buru. Lihat aja di No Way Home, gimana dia langsung minta bantuan pakai mantra Doctor Strange untuk bikin persoalan identitasnya kelar pakai mantra. Gegara perkara remeh kayak nggak mau lihat teman dan pacarnya sedih setelah gagal masuk MIT. Padahal Doski sebenarnya bisa usaha lebih dulu ngebujuk pihak kampus untuk lulusin Nate dan MJ yang jadi korban dari masalahnya. Cuman gegara darah muda Peter itu juga, cerita No Way Home malah makin menarik. Karena akibat mantranya Doctor Strange yang dia rusak, semua orang yang tahu identitas hero Peter Parker, mulai dari para villain sampai Spider-Man dari semesta lain, akhirnya pada datang ke semestanya. Nah, ini cukup menarik karena karakter dari universe lain yang tampil dalam frame dan kita tahu sejauh ini hanya para villain yang pernah tampil di Spider-Man terdahulu bersama dua Peter Parker yang jadi musuh mereka. Tapi kita nggak tahu apakah yang terpanggil oleh mantra cuma mereka yang tampil dalam adegan pertarungan di Patung Liberty atau ada beberapa karakter lain yang gagal terdeteksi baik oleh para Spider-Man maupun Doctor Strange. Karena kalau kamu sempat nonton adegan mid-credit No Way Home, kita bisa lihat karakter kayak Venom yang nggak in frame, tapi ternyata kepanggil juga sama mantra Doctor Strange. Ini sekaligus jelasin maksud dari post-credit di Let There Be Carnage. Cuman yang masih jadi pertanyaan, kok bisa Venom ikut kepanggil? Bukannya mantra Doctor Strange hanya berlaku untuk mereka yang tahu identitas Peter Parker sebagai Spider-Man? Kalau teori beberapa fans dan pengulas lain sih, katanya itu karena pengetahuan multiverse Venom dan koneksinya dengan Symbiote lain. Tapi kalau aku punya teori sendiri, yaitu Venom yang kamu lihat di No Way Home adalah Venom yang pernah dihadapin sama Spider-Man versi Tobey Maguire. Masuk akal kan kalau kita ingat isi mantranya? Tapi nggak tahu juga. Untuk penjelasan yang benernya, kita tunggu aja di film Spider-Man masa mendatang. Kalau sekarang, mending fokus ke hal menarik lain yang ada di No Way Home. Karena aku masih punya beberapa catatan tentang film ini. Salah satunya adalah alasan dua Spider-Man lain mau bantuin versi diri mereka yang termuda buat nyembuhin para villain. Padahal mereka yang paling ngerti kalau tindakan semacam itu cukup berbahaya. Soalnya para penjahat ini adalah musuh mereka dari masa lalu.
Jadi harusnya dicegah kan? Cuman yang terjadi mereka malah ngebantuin. Ya secara rasional itu emang gak masuk akal. Tapi kalau mau ngikutin logika cerita, itu udah keputusan yang paling bener. Karena sejahat apapun para villain ini, ajaran dalam keluarga para Peter Parker di balik topeng Spider-Man tetap aja nggak bakal ngebenerin yang namanya pembunuhan. Apalagi mereka udah ngelewatin fase kehilangan yang saat itu dialamin sama versi termuda Peter Parker, termasuk rasa bersalah dan masa gelap di mana hasrat balas dendam mereka lagi besar-besarnya. Singkatnya, para Peter Parker yang lebih tua ini merasa punya tanggung jawab buat ngebimbing versi muda mereka kalian momen penebusan dosa masa lalu, kayak usaha Tobey buat nyegah kematian Norman Osborn, ampe Andrew Garfield yang nyelamatin MJ dan tiba-tiba keinget sama Gwen Stacy. Selain itu, pilihan tindakan semacam ini juga cukup menguntungkan bagi sekuensi plot menuju Sony Spider-Man Universe. Dengan balikin beberapa karakter yang harusnya udah mati, akan ada banyak kemungkinan yang terbuka untuk jalan cerita Spider-Man di masa depan. Mulai dari terbentuknya Sinister Six, koneksi dengan Fantastic Four seperti yang terjadi di komik, sampai potensi buat mengeksplor kehidupan Peter Parker dan Spider-Verse tanpa bayang-bayang dari MCU. Ini cukup masuk akal kan? Mengingat perkembangan cerita yang tampaknya emang pengen jauhin Spider-Man dari seluruh peristiwa di belakang No Way Home. Well, kalau beneran kayak gitu, maka bisa jadi teks pembukaan dalam trailer Across the Spider-Verse adalah kelanjutan dari peristiwa di No Way Home dan dialog Max Dillon alias Electro dengan Peter Parker versi Amazing Spider-Man Andrew Garfield. Soal harapannya tentang Spider-Man kulit hitam, kemungkinan besar adalah foreshadowing tentang potensi crossover yang lebih epic dari para Spidey di masa depan. Entah itu dengan kelanjutan baru sesuai keinginan penggemar, di mana Andrew Garfield jadi Spider-Man utama untuk SSU dan Tom Holland difokuskan ke MCU, atau bertahan dengan kelanjutan kisah Tom Holland sebagai hero yang sebatang kara tanpa kenalan satupun di semestanya.